Halo, selamat datang lagi di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan teman saya. Hai, apa kabar? Saya Indra. Baik, kamu gimana, Indra? Baik. Rambutmu baru? Oh iya, rambutku baru. Lalu aku memilih baju yang warnanya agak-agak matching dengan rambut, tapi tidak lipstick ya. Oke, ya begini. Oke, jadi teman-teman Berbagi Cerita, episode kali ini agak spesial karena spesialnya kenapa ya? Hari ini kita punya tamu, namanya adalah, contekan dulu, ya takut salah, namanya susah. Namanya adalah Jarir At-Tobari, biasa dipanggil Itop. Profesinya seru sih sebenarnya. Dia adalah seorang dokter apa dan dia ngapain aja. Yang pasti sebagai seorang dokter, Mas Itop banyak terlibat dengan urusan obat dan vaksin. Biar nggak lama-lama, kita langsung undang aja ya, Andra ya. Oke, kita undang Mas Itop ya. Oke, tunggu sebentar ya. Hai Mas Itop. Halo Mas Itop. Halo Mas Indra, Mbak Yuyu. Iya, apa kabar Baik. Mas? Selamat malam. Iya. Selamat malam Mas Itop. Mas Itop Selamat malam. Saya lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Lagi tugas dan ini jadi lagi santai lah. Oke, siap. Jadi sebelum mulai ya, aku mau cerita ke Yuyu dulu nih Mas Itop. Jadi aku sama Mas Itop itu kita ketemu pertama kali itu sekitar 20 tahun yang lalu. Lama ya ampun. Itu lagi Betul semester sekali. berapa ya anak sekarang? 20 tahun yang lalu itu Jadi masih kita kecil-kecil gitu. iya. Segini Karena ya. kita sekarang masih 20-an kan. Jadi waktu itu kita masih balita kayak Mas Itop ya. Iya. Jadi sekarang kita kan 25 umurnya kan. Oke. Amin. Jiwa 25. Jadi waktu itu aku ada pekerjaan part time sebagai asisten proyek gitu di Fakultas Kedokteran UGM. Teman-teman yang ada di situ banyak sekali Bapak Ibu dokter. Nah, salah satunya Dokter Jarir At-Tobari atau sering disebut dengan Dokter Itop. Nah, karena kita nggak lagi di rumah sakit, kita panggil beliau Mas Itop. Gitu ya, Mas ya? Ya. Halo. Ya, yang ini nanti bisa diedit ya. Mas Itop. Ya. Oke, barusan freeze kayaknya deh. Iya, Tapi nggak apa-apa. Oh iya. Ya. Oke, nah sekarang tadi udah tahu kan kita ketemu 20 tahun yang lalu. Sekarang aku pengen Mas Itop cerita. Kalau yang kita biasanya tahu, itu kan kalau jadi dokter itu S1 sarjana kedokteran, terus profesi dokter, terus biasanya ada yang ngambil spesialis gitu ya. Nah, Mas Itop ini berbeda. Boleh nggak Mas Itop ceritain, nggak usah panjang-panjang, tapi perjalanan pendidikan Mas Itop dari sejak kedokteran sampai sekarang itu ngapain aja sih, dan apa bedanya sama track-track yang lain gitu? Silakan Mas. Ya, jadi memang dulu saya banyak fokus ya di awal-awal selesai dari Fakultas Kedokteran, jadi seorang dokter itu tidak tahu mengapa saya merasa lebih banyak tertarik di bidang sains. Jadi tidak ke arah praktek sebagai seorang dokternya. Sebetulnya saya praktek gitu ya. Jadi di awal itu saya praktek di beberapa klinik di Jakarta, di Bogor, ya di Bekasi bahkan. Tetapi melihat selama 1 tahun ketika saya praktek itu merasa bahwa tantangan itu kurang ada gitu. Sebelum saya lulus ke kedokteran, memang saya banyak juga membantu riset-riset para dosen sehingga saya merasa itu merupakan salah satu yang saya inginkan. Nah, kemudian saya kembali ke kampus, ya, kemudian saya diminta untuk membantu suatu riset yang di sana ketemu Mas Indra waktu itu,
ya, di mana saya juga sedang mengelola suatu penelitian. Nah, setelah itu saya punya kesempatan untuk sekolah, gitu ya, sekolah S2 di Fakultas Kedokteran UGM waktu itu, tetapi belum selesai. Kemudian saya juga sudah diterima di S2 di Austria, di Leopold University. Nah, pada saat saya masuk Leopold University itu saya mengatakan saya sedang S2 di UGM dan mereka meminta saya nilai saya selama S2 di Indonesia untuk kemudian nilainya dipindah ke Austria waktu itu. Sehingga inilah mengapa saya bisa menyelesaikan S2 di Austria itu dengan cepat karena dianggap apa yang saya ambil mata kuliah di Indonesia itu sudah cukup. Nah, dari sana saya langsung S3 ke Belanda, ya, mengambil bidang ilmu juga yang disebut farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, mana di sana saya sangat beruntung karena banyak riset, bergabung dalam suatu riset institut, kemudian mengelola suatu uji klinik, penelitian obat kardiovaskuler waktu itu, kemudian juga banyak sekali kesempatan untuk bekerja di rumah sakit, ya, pada pasien dan seterusnya. Dan setelah itu saya selesai, nah kembali ke Indonesia tahun 2007. Jadi cukup lama itu, tahun 2000 sampai 2007 waktu itu. Nah, ketika kembali, saya merasa banyak kesempatan masih untuk belajar. Makanya saya belajar kembali. Jadi ada beberapa diploma lagi yang saya selesaikan, yaitu misalnya Molecular Epidemiology dari Leeds University, UK. Kemudian saya juga menyelesaikan diploma untuk bidang evidence-based medicine dan clinical research di Belgium, di Brussels. Kemudian saya juga menyelesaikan mengenai pharmacovigilance. Jadi ada 3 ilmu diploma baru yang saya dapatkan. Akhirnya saya baru merasa puas gitu untuk kemudian bekerja, ya. Nah, saya kembali lagi ke Indonesia dan akhirnya waktu itu saya diberi tugas untuk menjadi peneliti utama untuk bidang vaksin. Nah, itu pertama kali pengalaman, ya, mengelola suatu uji klinik besar vaksin. Vaksin itu namanya vaksin rotavirus untuk mencegah diare pada bayi dan balita. Nah, sponsornya ini ada 2, yaitu dari Australia dan juga dari Gates Foundation. Nah, yang Gates Foundation ini kemudian mengatakan bahwa untuk bisa menjadi seorang peneliti di bidang vaksin, ya kamu harus belajar vaksin. Akhirnya saya sekolah lagi. Yaitu mendapatkan diploma di Pasteur Institute Paris, yang juga ambil separuh mata kuliahnya juga di Marie Curie Institute, jadi di Marie Curie University. Hingga saya dapat diploma dari Pasteur Institute dan Marie Curie, dan saya meraih yang terbaik waktu itu. Nah, karena terbaik, saya disekolahkan lagi yang disebut sebagai Advanced Vaccinology. Itu di Moriot Foundation di Annecy di France. Itu merupakan kebanggaan sekali. Kenapa? Karena terpilih menjadi yang terbaik, dan hanya 20 orang di dunia setiap tahun itu terpilih untuk bisa ikut di dalam foundation ini. Ya, jadi kita digodok di situ, ya, menjadi seorang peneliti yang handal di bidang vaksin. Nah, setelah itu saya kembali dan mengelola vaksin. Nah, dari sinilah saya kemudian banyak sekali akhirnya membantu atau diminta menjadi konsultan di Badan POM, ya, tim ahli di Badan POM, tim ahli di Kementerian Kesehatan, bahkan di beberapa industri, terutama industri obat dan vaksin, untuk bisa membantu industri ini dalam mengembangkan produk-produknya. Jadi itu sebetulnya perjalanan saya selesai dari sekolah dulu. Jadi memang sekolahnya ini macam-macam, sampai orang mengatakan ke saya, kok kamu senang sekali sekolah
sekolah melulu, kapan kerjanya gitu. Ya gitu pengalaman saya ya. Iya. Makanya kalau kita lihat backdropnya Mas Itop ini bukunya banyak banget, itu hasil dari sekolah Iya itu. bertahun-tahun. Tapi benar sih. Ya, saya Jadi suka sangat suka buku. Ya, memang. Itu udah dibaca semua Mas yang di belakang. Saya sangat suka buku. Perpustakaan buku itu sesuatu yang saya sukai. Gitu. Jadi sejak mahasiswa, jadi kalau menemui saya itu mahasiswa itu di mana, di perpustakaan mesti ketemu. Ya, kalau yang lain kan mungkin di kantin gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada kafe kita ya, kantin gitu, atau katanya boleh 25 Mas. Atau di lapangan basket, tempat sepak bola gitu-gitulah ya. Kalau saya di perpustakaan. Iya, jadi kalau boleh cerita, Mas Itop jugalah yang tidak berhenti nyuruh saya sekolah lagi waktu itu. Jadi dia kan selalu cerita nih, Indra aku lagi di Polandia, Indra Austria, aku lagi di Belanda, aku lagi di gitu. Terus kamu kapan sekolah lagi? Kamu kapan sekolah lagi? Cari beasiswa aja gitu. Sampai akhirnya saya beruntung bisa sedikit mengikuti jejak Mas Itop, walaupun nggak sebanyak beliau ya yang sekolah terus gitu. Oke. Jadi cukup clear bahwa memang profesi dokter itu nggak melulu dokter umum, dokter spesialis, terus praktek di rumah sakit, terus udah gitu ya. Mas Itop ini adalah salah satu contoh dokter yang mengambil rute yang tidak terlalu ramai lah gitu ya. Tadi udah diceritakan, walaupun saya agak nebak-nebak farmakoekonomi, advance farmakologi itu saya nggak punya ide sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Itop ceritanya. Itu berarti kita akhiri segmen yang pertama. Oke, Mas Itop kan sekolahnya banyak banget, terus di beberapa negara, terus mendalami tentang vaksin itu dengan segala macam namanya, aku sampai lupa. Dan juga sekarang juga berarti kan banyak membantu di bidang vaksin dan juga obat-obatan. Nah, kalau yang sekarang nih, yang lagi kekinian itu kan kita lagi ada pandemi COVID nih, corona. COVID-19. Nah, itu berarti Mas Itop juga ikut membantu di sini juga dong, ya nggak? Gimana Mas? Ya. Bingung nanyanya. Ya, jadi pengalaman saya dengan COVID itu diawali dengan pengalaman yang sangat tidak bahagia ya. Jadi pengalaman yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Maret itu kan kita mulai masuk COVID ya, ada yang kena positif. Nah, diawali sebetulnya saya dengan kehilangan salah satu mentor saya yang luar biasa, yang membimbing saya untuk menjadi seorang farmakolog, yaitu Profesor Iwan Dwi Prahasto, yang beliau merupakan salah satu dari korban COVID yang pertama di bulan Maret. Jadi itulah kemudian ada sedikit shocking ya, di awal-awal pandemi itu, bahwa kehilangan seseorang yang kita juga belum tahu ini penyakit apa waktu itu, obatnya apa, ya tanda gejalanya yang seperti apa. Apalagi ini suatu emerging disease yang baru sekali, sehingga kita tidak tahu sama sekali obat apa yang harusnya diberikan kalau dia sakit. Nah, di sanalah saya kemudian mencoba ya mencari banyak sekali di artikel ya, karena saya mempunyai Cochrane Indonesia, itu adalah suatu organisasi keilmuan untuk mengembangkan bukti-bukti ilmiah di bidang kesehatan dan menjadikannya untuk suatu kebijakan. Nah, kami di Fakultas Kedokteran itu akhirnya mencari ya dari literatur, kemudian melakukan seperti ini webinar. Ini ada artikel nih mengenai pengobatan, kita umumkan, kita webinarkan. Itu mulai dari Maret, April, Mei, Juni terus gitu ya. Kemudian tanda gejalanya apa sih yang sudah diteliti di Cina? Ya, kemudian kira-kira di Cina itu memberikan pengobatan apa saja, ya.
mereka ada publikasi-publikasi ilmiah di bidang itu, di luar negeri juga, dan seterusnya. Jadi kita ingin berusaha menyebarkan, karena ini sangat baru sekali ilmu itu, menyebarkan ke masyarakat, termasuk juga ke petugas kesehatan tentunya, para dokter, ya, kemudian kebijakan Kementerian Kesehatan terkait dengan apa yang ada sekarang di literatur terkait dengan pelayanan untuk pengobatan untuk pasien COVID ini. Nah, dari sana ternyata saya melihat banyak sekali yang benar-benar tidak kita ketahui. Sehingga untuk mengetahui itu, maka kita harus melakukan riset. Saya ingat sekali membaca suatu guideline dari WHO yang mengatakan jika suatu institusi atau seseorang individu atau kelompok organisasi yang memiliki kapasitas untuk melakukan riset, maka inilah saatnya kita melakukan riset. Karena kita tidak tahu sama sekali bagaimana sebetulnya mengobati penyakit ini. Nah, dari sanalah saya kemudian mencoba membuat protokol yang akhirnya mendapatkan dana ya dari Kementerian Riset Teknologi. Waktu itu saya diminta untuk menjadi peneliti utama untuk plasma konvalesen yang studinya kita lakukan di 10 rumah sakit. Kemudian juga membantu kementerian, membantu Badan POM di dalam mengkaji obat-obatan, ya, apa yang bisa kita infokan, obat apa yang bisa kita infokan ke masyarakat atau ke rumah sakit untuk bisa dipakai dan seterusnya. Sampai juga riset-riset terkait obat itu, ya, membantu industri juga, membantu Kementerian Kesehatan, bahkan membantu teman-teman di rumah sakit karena dengan pandemi itu kasusnya banyak, sehingga ada beberapa kebutuhan obat itu kemudian menjadi langka. Karena obat itu dibutuhkan semua negara seluruh dunia pada saat yang bersamaan. Karena kasusnya sama kan. Nah, sehingga kelangkaan obat ini menjadi masalah. Ya, sehingga kadang-kadang saya diminta oleh teman-teman rumah sakit untuk membantu pengadaan, mengontak industri bahkan di luar negeri untuk membantu bisa masuk ke Indonesia obat-obat tersebut. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan. Jadi memang tidak seperti mungkin orang-orang masuk TV ataupun apa, tapi memang bekerjanya lebih banyak di balik layar, ya, membantu kebijakan, membantu rumah sakit, membantu membuat riset-riset yang mensupport tersebut. Nah, sampai memang di akhir tahun kemarin, mulai kemudian kita mencoba memasukkan vaksin, ya, dan itu kemudian harus membantu di dalam mengevaluasi vaksin itu bagus atau tidak, gitu ya, untuk bisa kita jadikan policy digunakan di Indonesia. Jadi saya dari awal sejak bulan Maret itu memang kemudian termotivasinya luar biasa, ya, untuk bisa memberikan lebih banyak pengetahuan saya, energi saya untuk membantu mengatasi pandemi ini dalam bentuk apapun. Ya, karena saya seorang peneliti, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya melakukan penelitian, saya mencoba memberikan bukti mana yang terbaik obat tersebut, membantu kebijakan, pengadaan obatnya, dan seterusnya. Ya. Oke. Mas Itop, ini sebelum ngomongin lebih detail soal vaksin ya, aku pengen dapat cerita dari Mas Itop nih. Kalau coronavirus ini sebenarnya apa sih yang sangat spesial karakternya gitu, yang kok dia tiba-tiba menjadi sangat mudah menular, sekaligus sangat membunuh gitu lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau boleh diceritakan dalam bahasa awam yang sederhana, sebenarnya cara kerjanya gimana sih si SARS-CoV ini gitu, dibandingkan virus-virus sebelumnya yang kan ini bukan virus pertama tentunya ya, tapi banyak banget yang lain, tapi kok ini kayaknya sangat luar biasa gitu loh, Mas. Ya, nah jadi yang betul sekali Mas Indra, virus corona itu banyak sekali, ya. Jadi kita juga pernah mengalami disebut SARS-CoV-1 ya,
itu sebetulnya terjadi di Hong Kong, terjadi di negara-negara lain. Jadi virus corona ini sebetulnya virus yang biasa. Virus influenza pun jenisnya corona. Jadi artinya bentuknya bundar gitu. Kemudian ada spike, ada duri-duri. Nah, ini khasnya di dalam COVID-19 ini, disebut virusnya disebut SARS-CoV-2, itu dia ini menyerang sistem pernapasan kita, ya. Kemudian diserangnya dengan cara tadi, yang duri-durinya tadi itu masuk ke ada berikatan dengan sel kita, kemudian dia merusak sel di situ. Nah, tubuh kita ini sebetulnya mempunyai kemampuan yang disebut sebagai pembentukan imun, pembentukan antibodi, kekebalan. Tubuh kita tuh mengenali itu dan kita kemudian menyerang. Namun tidak tahu mengapa tubuh kita tuh menyerangnya itu terlalu agresif. Sehingga justru agresivitas dari sistem tubuh kita itu membuat tubuh kita itu menjadi lebih buruk lagi. Ini yang terjadi. Jadi kalau kemudian ada seorang pasien mengalami gejala, kemudian dia memberat. Nah, memberat ini itu ada namanya sel di dalam tubuh kita namanya sitokin. Itu tuh menjadi banyak sekali. Nah, dengan banyaknya ini sehingga mengakibatkan kerusakan masif di dalam saluran pernapasan termasuk di paru-paru. Inilah yang mengakibatkan angka kematiannya jadi sangat tinggi. Dan virus ini ternyata cepat sekali transmisinya. Jadi ada suatu di dalam ilmu epidemiologi disebut R0. R0 itu artinya berapa besar daya infeksinya. Itu dikatakan antara 2 sampai 3. Jadi artinya satu orang terinfeksi itu bisa menginfeksi 2 sampai 3 orang lainnya. Coba bayangkan kalau kita kemudian ada seorang yang kena di keluarganya itu ada 4 orang, maka 4 orang tadi langsung bisa terkena dalam waktu singkat, dan orang yang tadi terkena itu keluar dia juga mengenai orang lain. Jadi begitu cepat transmisi itu. Mengapa sebetulnya jaga jarak, menggunakan masker, ya itu sesuatu yang secara teoretikal, walaupun sekarang sudah terbukti ya, tetapi di awal-awal secara teoretikal sebetulnya itu merupakan sesuatu yang sangat logis kalau kita lihat di bidang epidemiologi. Karena penularannya menggunakan droplet, ya, kemudian kita ngomong itu kan droplet itu dari mulut kita itu kan ribuan keluar yang tidak bisa kita lihat, dan orang di dekat kita kemudian bisa menghirup droplet tersebut. Nah, di droplet ini yang begitu banyak virus-virus tadi yang itu berada bisa di sekitar kita. Mengapa? Mungkin kita menyentuhnya, ya, dan itu kita kemudian mungkin memegang mulut, memegang hidung, akhirnya kemudian bisa terkena. Mengapa kemarin kita harus mencuci tangan, ya. Jadi pandemi ini sebetulnya pernah terjadi yang besar, yaitu di era awal abad ke-20, ya, tahun 1900-an yang disebut sebagai Spanish flu. Yang kalau kita lihat, saya mempelajari sampai Spanish flu, ya, belajar dari YouTube, melihat buku-buku, itu sama persis. Mereka pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi itu adalah suatu metode preventif yang sudah ratusan tahun, ya, untuk mencegah pandemi yang bersifat penularan transmisinya yang seperti ini. Jadi kita sebetulnya tidak perlu heran gitu ya kalau sekarang itu harusnya seperti itu juga. Itu COVID itu di situ beratnya. Tapi kan kalau yang pas Spanish flu kan akhirnya teratasi ya Mas, maksudnya setelah itu selesai. Ya. Nah mungkin kalau sekarang kita nggak tahu sih selesainya kapan ya. Karena sepertinya si COVID-19 ini dia semakin pintar Mas. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat zaman dulu gitu ya, yang namanya
masyarakat itu pindah dari satu tempat ke tempat lain itu kan tidak sehebat sekarang. Mobilitas Gitu. tidak segampang sekarang juga ya? Nggak gampang sekarang. Jadi penyakit itu bisa diisolasi karena mereka tidak kemudian mobilitasnya tinggi. Nah sekarang orang mobilitas antar negara saja sudah luar biasa. Mengapa itu begitu cepatnya spreading itu seluruh dunia? Karena ini kan masalahnya adalah mobilitas dari orang-orang di dunia ini yang begitu cepat. Iya. Aduh, aku deg-degan lah dengar pemaparannya beneran ini. Tadi kan Mas Tito udah cerita tuh betapa mengerikannya lah COVID-19 ini gitu. Terus tadi juga udah cerita kita sama sekali nggak kenal dengan karakter virusnya gitu. Akhirnya harus melakukan riset, harus melakukan banyak hal supaya kita mulai kenal. Nah, angin segar kan kayak udah mulai ada ya Mas Itop ya dengan dikembangkannya vaksin gitu. Sebenarnya sebagai orang awam saya pengen tahu dulu nih, bedanya vaksin sama obat itu apa? Ya Mas Indra, jadi banyak sekali perbedaannya. Banyak sekali. Yang pertama, tentunya kedua ini semuanya adalah obat. Kalau kita berbicara obat. Namun vaksin itu lebih banyak untuk mencegah penyakit. Jadi dia bersifat, kalau bahasa Inggrisnya preventif. Ya, tapi obat itu biasanya digunakan pada orang yang sakit. Terus sakit dulu baru diobati. Namun secara regulasi dia beda sekali. Kalau kita kemudian sakit, kita minum obat, kemudian kita tiba-tiba muncul misalnya demam, maka pasien merasa bahwa demam itu bagian dari penyakit mungkin, bukan akibat dari efek dari obat. Tetapi kalau vaksin yang diberi pengobatan ini orang sehat. Jadi kalau kemudian saya sehat, diberi vaksin, tiba-tiba demam, maka semua akan mengatakan demam itu karena saya diberi vaksin. Padahal kan belum tentu. Nah, persepsi ini yang mengakibatkan di dalam meriset mengembangkan vaksin, maka vaksin itu harus benar-benar aman. Jangan sampai punya efek yang membuat orang jadi takut untuk divaksin. Inilah sulitnya itu di situ menemukan vaksin. Kemudian kalau obat kan diberikan pada orang sakit. Jadi kalau orang sakit itu ada 1.000 ya diberikan. Kalau setahun itu ada 10.000 diberikan 10.000. Efek dari obat. Kalau ada orang sakit 1.000 maka diberikan obat itu. Dan efek obat itu terlihat pada individu. Sembuh atau tidak sembuh orang itu. Tapi kalau vaksin nggak bisa kita hanya memberikan 1.000, 2.000. Yang kita berikan itu jutaan. Jadi nanti produksinya harus bisa produksi massal. Nah, kan beda sama obat tadi. Kemudian vaksin itu bisa membuat, misalnya kalau COVID ya, saya divaksin. Maka tubuh saya kebal, kalau ada virus masuk ke tubuh saya kebal. Akhirnya saya nggak terinfeksi. Akibat saya tidak terinfeksi, maka keluarga saya tadi terlindungi nggak dari infeksi? Terlindungi, karena tadi saya cerita di awal, saya bisa menginfeksi keluarga saya. Tapi ketika saya tidak infeksi, maka keluarga saya juga tidak terinfeksi. Jadi dia bukan hanya melindungi individu itu, tapi juga melindungi orang di sekitarnya. Ini menariknya tuh di situ. Ya, kalau kita berbicara epidemiologi dan vaksin. Nah, akhirnya vaksin itu harus diproduksi massal. Karena diproduksi massal, dia harus murah. Nah, kalau yang digunakan kan jutaan orang, jangan sampai mahal, nggak mampu kita membayar. Karena biasanya program vaksin itu dibiayai negara gitu ya. Nah, biayanya nggak akan mampu kalau kemudian terlalu mahal. Dan vaksin itu harus kadang-kadang disimpan dalam suhu tertentu karena dia kan berupa suatu produk biologi. Kalau obat misalnya kebanyakan lah, ada juga sih obat yang produk biologi, tapi kebanyakan obat itu kan bisa kita simpan di dalam lemari biasa.
Sehingga apa? Di lapangan ini tuh harus disediakan infrastruktur menyimpannya. Harus ini dulu, dilatih dulu cara menggunakannya. Ya. Jadi banyak sekali aturan-aturan detail terkait vaksin. Kalau itu tidak disimpan dengan baik, maka vaksin di lapangan jadi rusak. Dia nggak akan punya manfaat, bahkan menimbulkan resiko diberikan. Detail-detail ini yang menurut saya membedakan tadi antara vaksin dengan obat. Mas Itop, saya mau nanya, kalau di berita-berita itu kan ada perusahaan farmasi banyak mengembangkan vaksin gitu ya, tapi kayaknya tidak terlalu banyak yang mengembangkan obatnya. Apakah memang gara-gara tadi yang Mas Itop ceritain bahwa lebih impact-nya lebih banyak si vaksin daripada obat, atau sebenarnya kita juga nggak tahu aja bahwa ternyata pabrik farmasi ini juga mengembangkan obat juga gitu selain vaksin gitu. Gimana, Mas? Sebetulnya kalau kita lihat uji klinik di bidang vaksin itu ratusan, ya, artinya penelitian-penelitian yang masuk dalam proses penelitian yang diujikan pada manusia itu ratusan. Tetapi kalau kita lihat berapa banyak jumlah uji klinik obat, itu ribuan. Hanya mungkin tidak terekspos. Masyarakat tidak terekspos bahwa industri semua seluruh dunia tadi itu mengembangkan semua. Ya, namun yang sulitnya adalah inilah jenis virus itu ya. Dia tidak mudah untuk menemukan obat virus itu. Nih, dan virus itu makhluk hidup. Kalau dia kemudian diserang, apakah itu diserang tadi ada di tubuh manusia, kemudian dia serang dengan obat, dia kemudian juga mencoba bertahan. Ya, bakteri, virus itu sama, ya, mencoba bertahan. Bagaimana cara dia bertahan? Mengubah diri. Itu yang disebut mutasi. Sehingga inilah mengapa akhir-akhir ini kita dengar, ya mungkin hari ini kita dengar ada berita, ada suatu statement dari pemerintah Inggris, di mana ada varian baru dari Inggris, yang ternyata varian ini menimbulkan resiko COVID yang jauh lebih berat, sehingga bisa mengakibatkan resiko kematian jauh lebih tinggi. Tadi sebetulnya mengapa hal itu terjadi? Ya, jadi mereka makhluk hidup yang kemudian ingin hidup di ekosistem ini, yang ingin kemudian bertahan, sehingga mereka mencoba mempertahankan spesiesnya. Nah, inilah mengapa kita bagaimana nih ya untuk bisa membuat supaya virus itu lemah selama-lamanya, ya, dan akhirnya yang berada di lingkungan kita, virus itu kemudian tidak akan bisa lagi bermutasi, ataupun kalau dia bermutasi, dia tidak akan bermutasi untuk menjadi sesuatu yang lebih infeksius. Aduh, aku tegang nontonnya, dengerinnya, beneran. Enggak, aku tuh jadi mikirnya gini loh Mas, kan itu kan si virus ya, kayak misalnya virus flu aja ya, aku awamnya. Biasanya kan kalau virus tuh sebenarnya nggak ada obatnya. Even kayak misalnya kita sakit flu, kita dikasih obat flu, itu sebenarnya untuk meredakan gejala. Karena sebenarnya yang memerangi si virus itu adalah kekuatan dari tubuh kita sendiri. Kalau kitanya imunnya kuat, nah gitu. Nah, aku jadi mikir kan imun dan iman gitu ya. Iya, imun dan iman dan diamini. Nah, berarti kan sekarang untuk yang COVID kita kan masih mengembangkannya kan virus ya. Selain karena virus. Vaksin. Kita mengembangkannya vaksin. Selain karena virusnya juga dia bermutasi dan dia semakin kuat. Nah, berarti kan vaksin yang kita coba buat dan kembangkan ini berarti kan harus bisa lebih kuat. Nah, untuk kedepannya berarti mungkin akan ada rencana juga untuk jika kita udah tahu nih ya, kita udah tahu amunisi apa nih yang mau kita pakai buat membuat si lemah musuh kita, musuh dalam artian si virus ini, berarti kan kita juga akan mengembangkan si obat itu dong ya ke depannya, harusnya. Betul, betul sekali. Jadi saya baru saja mengikuti minggu lalu suatu konferensi WHO, ya, ada beberapa strategi yang harusnya dikembangkan ke depan. Ya, yang pertama adalah mengembangkan vaksin-vaksin untuk
kelompok-kelompok yang belum bisa divaksin. Contoh misalnya untuk remaja di bawah usia 18 tahun. Sampai sekarang kan vaksinnya belum ada. Kemudian yang kedua adalah melihat varian yang baru. Apakah varian yang baru ini itu bisa, vaksin yang ada sekarang itu bisa mencegah infeksi varian yang baru. Jika tidak, maka harus diciptakan vaksin-vaksin yang berfungsi untuk mencegah varian yang baru dari COVID itu. Termasuk juga obat-obatan, ya, dikembangkan obat-obatan yang ditujukan kalau bisa itu membunuh virus itu sejak awal. Saya katakan tadi di awal bahwa tubuh kita kan punya imun sistem, Mbak juga tadi mengatakan kita punya kekebalan. Cuman masalahnya adalah kalau melihat kondisi sekarang, kenapa kemudian sistem kekebalan tubuh kita yang natural ini itu belum bisa mampu untuk kemudian melindungi tubuh kita dari infeksi. Ini kita belum tahu mengapa. Ya. Tetapi kita juga mungkin bisa mengatakan hanya orang-orang tertentu saja yang dia sistem kekebalannya itu sangat rentan. Karena banyak juga yang orang yang tidak terkena. Nah, apakah itu jawabannya kita juga nggak tahu. Ini masih banyak sekali teori, masih banyak sekali hal-hal yang perlu diteliti untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi. Oke, tadi udah ngomongin soal virus, terus soal vaksin. Nah, terus Mas Ito barusan bilang bahwa remaja itu bahkan belum ada vaksinnya. Kan berarti secara implisit mengatakan bahwa kalaupun sudah ada vaksin, itu bukan panacea gitu ya, bukan one vaccine fits all gitu. Ternyata ya, karena ternyata yang cocok buat 18 sampai 59 itu buat 18 ke bawah nggak cocok. Itu emang seperti itu ya, Mas ya? Ya, sebetulnya bisa saja mungkin cocok. Masalahnya adalah ketika kemudian suatu penelitian uji klinik itu dilakukan hanya pada kelompok dewasa, maka indikasi dari obat atau vaksin itu hanya untuk dewasa. Itu saja sebetulnya. Kita belum tahu cocok atau tidaknya, atau aman atau tidaknya digunakan pada remaja atau anak-anak, bahkan balita. Itu saja sebetulnya. Sehingga mengapa tadi disebutkan perlu diteliti, diberikan juga dalam suatu penelitian pada remaja, anak, atau bahkan balita untuk mengetahui aman tidak dan apakah bisa membentuk tadi sistem imun yang bisa memproteksi kelompok ini terhadap infeksi. Itu sebetulnya. Nah, tapi mengapa sejak awal itu nggak dipikirkan? Mungkin ada pertanyaan loh. Populasi kita kan memang dari awal harus ada bayi, balita, kenapa nggak dipikirkan? Karena angka kejadiannya masih rendah. Sehingga prioritas pengembangan vaksin itu dilakukan dulu pada dewasa. Bukan tidak dipikirkan, tapi kan kita perlu prioritas, karena prioritas itulah yang membuat supaya penelitian itu bisa cepat. Penelitian itu bisa mengeluarkan hasil yang cepat. Dan ini kelompok yang paling banyak menderita itu dewasa dan orang tua. Nah, kenapa sudah tahu prioritas orang tua, tapi kenapa nggak dimasukkan dalam penelitiannya? Karena tadi, bertahap. Kita nggak bisa uji klinik itu langsung pada orang tua. Kita tahu orang tua itu mengalami penurunan fungsi-fungsi tubuhnya sudah. Nah, kalau kita lakukan di dewasa ini sudah tidak aman, ya di orang tua udah nggak bisa lagi diberikan. Itu. Jadi tahapan itu harus dilalui. Jadi mengapa dewasa dulu? Ketika dewasa ini kemudian aman, kita lakukan penelitiannya pada orang tua. Jadi ada kelompok di dalam penelitian ini memang nggak boleh diikutsertakan secara etis. Etikalnya. Nah, kalau ada apa-apa, kamu mau menanggung enggak? Sudah tahu dia penurunan fungsi ginjal, Anda mungkin berikan obat atau vaksin itu. Nah, ini kita harusnya nyobanya pada orang yang sehat dulu. Jadi tahapan riset itu yang membuat kemudian
kelompok-kelompok ini belum mempunyai vaksinnya gitu. Oke. Tadi Mas Itop mulai menyinggung soal uji klinik ya. Nah, ini kan kemarin juga banyak ditanyain tuh. Sekarang ini yang vaksin yang sudah disuntikkan ke Pak Presiden, ke banyak tokoh-tokoh itu kan vaksin Sinovac ya, Mas ya. Ya. Nah, itu kan tentu untuk bisa udah dipakai di Indonesia, berarti dia udah melewati uji klinik di Indonesia gitu ya, Mas ya, berarti ya. Ya. Berarti kalau merek-merek lain, katakanlah ya, simpelnya merek-merek lain dari Pfizer, dari Johnson & Johnson, atau dari manapun lah ya, itu ketika akan dipakai di Indonesia, dia harus melewati uji klinik di Indonesia juga gitu berarti? Tidak. Jadi inilah sudah sejak lama, bertahun-tahun mungkin ya, bahwa dunia itu punya standar di dalam pengembangan obat. Tidak bisa satu obat dikembangkan di Amerika, dipasarkan di Amerika, ketika mau dipasarkan di Indonesia, obat itu harus diteliti dulu di Indonesia. Kalau mau seperti itu luar biasa mahal obat itu. Dan kita tidak bisa dengan cepat mengadopsi teknologi baru, termasuk teknologi obat. Jadi yang penting adalah sudah ditetapkan sejak tahun di awal-awal 80, di akhir 80-an, itu ada suatu standar internasional bahwa kalau kita mengembangkan suatu teknologi, termasuk teknologi obat, maka kita harus menggunakan standar itu. Ketika standar itu dipakai dalam penelitiannya, dalam uji kliniknya, maka semua regulasi di dunia itu akan menerima obat itu untuk bisa masuk atau bisa diedarkan di negara tersebut. Gitu. Nah, artinya sebetulnya kita kalau dilakukan penelitian vaksin di luar, kita kemudian nggak perlu diteliti di Indonesia lagi. Kita sudah boleh, yang penting bahwa datanya kita terima, pihak regulasi dalam hal ini Badan POM akan mengevaluasi data tersebut, meyakini data dari luar negeri itu dilakukan sesuai dengan penelitian standar internasionalnya, kemudian mengakui bahwa datanya itu memang benar aman, dan efikasi dan kualitas dari produk itu sendiri yang akan diedarkan itu bagus. Jadi sebetulnya kita melakukannya berbasis dokumen evaluasi itu. Namun tadi ya ada beberapa untuk meyakinkan gitu, satu populasi bahwa produk itu betul-betul aman. Sebetulnya yang penting itu amannya ini, ya, maka lebih baik memang diteliti gitu di kita, ya, di populasi tersebut. Artinya kita bisa melihat apakah yang disebutkan aman di negara lain itu aman di negara kita. Mengapa kita harus seperti itu pada prinsip teori? Karena tadi pola hidup kita berbeda. Kita tahu kalau kita belajar farmakologi ternyata obat itu etnik, genetik, itu berpengaruh sekali terhadap keamanan dari obat yang kita minum. Ya, di negara lain kalau minum obat itu aman, di kita minum obat itu timbul biduran. Nah, yang ini hal-hal yang seperti ini itu ternyata berbeda. Bahkan kadang di populasi kita saja beda. Saya minum obat itu tidak apa-apa. Kalau Mas Indra minum obat itu, kok malah ngantuk gitu misalnya efeknya. Jadi hal-hal seperti ini kan perbedaan ini yang perlu kita lihat. Bagaimana kalau tidak dilakukan di kita? Nah, kalau tidak dilakukan di kita, maka yang disebut sebagai post marketing surveillance. Jadi kita harus melakukan survei mengenai keamanan dari produk itu ketika sudah digunakan di masyarakat. Jadi artinya obat dan vaksin yang sekarang kita pakai itu masih di dalam proses penelitian selamanya. Nah, ini yang perlu kita sadarkan ke masyarakat bahwa bukan berarti uji klinik penelitian selesai riset obat atau vaksin itu. Ketika diimplementasikan, ketika jutaan orang menggunakan, maka justru disinilah resiko-resiko baru itu muncul. Dan itu harus kemudian kita lihat. Mungkin Mas Indra pernah mendengar ada beberapa obat yang ditarik dari peredaran. Dulu dapat izin edar, dapat.
aman waktu dinyatakan pada saat izin edar, aman, bagus. Tetapi ketika kemudian dipakai banyak orang, loh kok ini obatnya kok nimbulkan efek yang jauh lebih buruk gitu. Tidak diketemukan pada saat uji kliniknya. Akhirnya ditarik. Itulah fungsi regulasi itu sampai segitu ketatnya terhadap obat dan vaksin. Nah, jadi mengapa saya sangat tertarik di bidang ilmu obat dan vaksin ini? Karena kenyataan di lapangan itu satu orang dengan orang lain itu efeknya beda. Coba bayangkan, ya, bagaimana intriguingnya ilmu ini. Ya, apa yang kita ketahui itu ternyata ketika kemudian di lapangan itu menjadi tidak tahu sama sekali. Ini karena kita berkaitan dengan manusia ya. Manusia itu variasi individunya itu luar biasa. Kita nggak bisa nyenengin setiap kepala gitu kali Mas ya, kata si obat ini. Tidak bisa. Ya. Jadi alternatif kemungkinan terjadi probabilitasnya itu banyak sekali gitu. Ada yang sembuh total 100%, ada yang hanya sembuh 10%, ada yang sembuh 20%, 30% gitu. Ya. Nanti efek sampingnya juga bervariasi dari nilai 1 sampai nilai 100. Efek samping yang terjadi. Yang ini menarik untuk diamati di populasi. Itu yang disebut farmakoepidemiologi. Ya, menilai obat di populasi. Iya. Mas, aku tanya satu dong, kalau misalnya nih ya, untuk vaksin apa ya, apapun lah ya, kan sekarang tadi kita ngomongin vaksin COVID. Cuman sebenarnya gini, aku yang penasaran, aku nggak tahu nih, karena sebagai orang awam. Jadi saat nih, hari ini si orang ini, aku misalnya, aku divaksin. Nanti dia baru akan bermanfaat bagi tubuhku itu dia butuh jangka waktu berapa lama sih gitu? Ya, kalau secara teori vaksin, kalau kemudian di dalam risetnya itu artinya memerlukan 2 dosis, artinya setelah 2 dosis maka baru sistem kekebalan kita itu bisa protektif, bisa memproteksi infeksi. Jadi kalau hari ini kita divaksin, kita dosis pertama, kemudian kita merasa kita sudah kebal, nggak mungkin. Tubuh kita perlu waktu untuk membentuk imun itu. Nah di awal pembentukannya itu nggak banyak ketika dosis pertama itu. Jadi seperti kita baru kenal gitu tubuh kita. Ini ada benda asing, kenalan dulu gitu. Ya, kemudian dilihat-lihat, kemudian dibentuk sel melindungi tubuh itu gitu ya. Nah, ini yang bentuk sistem kekebalan kita. Ya. Nah, akhirnya itu nggak tinggi. Tetapi kemudian dia datang lagi gitu. Nah, ketika datang lagi ini kita sudah tahu nih. Ini musuh lagi nih. Kita bentuk lebih banyak. Makanya kalau kita lihat ketika pasca dosis 1 dengan pasca dosis 2, seberapa besar sih antibodi yang terbentuk, itu tentunya yang kedua lebih banyak. Nah, 14 hari itu merupakan salah satu titik poin untuk melihat seberapa besar angka titer yang terbentuk atau antibodi yang terbentuk. Ya, bisa 14, bisa 28 hari. Namun di dalam proses penelitian, karena kita pengen penelitiannya cepat, kita akhirnya banyak penelitian vaksin itu mengecilkan periode pemeriksaannya jadi 14 hari. Gitu ya. Kemudian setelah 14 hari sekian antibodi yang terbentuk diberikan lagi gitu. Sudah. Jadi risetnya itu di jangka waktunya dipersingkat sehingga kemudian bisa melihat seberapa besar antibodi yang terbentuk. Jadi hati-hati ya kalau sudah dapat 2 dosis kemudian setelah 14 hari dari 2 dosis, mungkin kita baru bisa terbentuk antibodi tadi yang bisa memproteksi. Ya jangan lupa itu untuk kemudian selalu menggunakan masker, menggunakan cuci tangan, menjaga jarak selama proses imunisasi ini. Karena tubuh kita masih rentan.
Mas, aku mau mundur sedikit ke uji klinik tadi. Mas Itop sempat nyebutin soal ini juga cukup terkenal nih, efficacy ya. Jadi keefektifan ya, efikasi dari suatu vaksin. Kan banyak rilis gitu yang mengatakan bahwa efikasinya 65, sekian persen gitu ya untuk vaksin tertentu. Itu bisa diceritain cara bacanya nggak, Mas? Kenapa dia 65? Apakah cuman 65 out of 100 yang apa namanya terlindung, atau gimana cara bacanya, Mas? Ya. Jadi kalau kita melihat efikasi itu selalu ada kelompok yang kita divaksin, selalu kita bandingkan dengan kelompok yang tidak diberi vaksin. Itu selalu. Karena kita tidak bisa melihat satu efikasi kalau tanpa membandingkan. Itu prinsipnya dulu. Nah, 65% itu artinya apa? Kalau ada 100 orang yang kita beri vaksin, yang mengalami infeksi itu 35 orang. Kalau kita beri vaksin. Tapi, kalau tidak kita beri vaksin, yang terinfeksi itu 100 orang, itu akan 100 orang terinfeksi. Itulah 65%. Jadi, di bayangan kita harus ada dua kelompok. Bayangkan, 100 orang diberi vaksin, 35 terinfeksi. 100 orang tidak diberi vaksin, 100 orang terinfeksi. Artinya apa? Ini penurunannya dari 100 jadi 35. Itu yang perlu menjadi mindset dalam membaca efikasi. Sehingga apa? Bayangkan sekarang yang terinfeksi di Indonesia 1 juta. Kalau kita vaksin, angka infeksi kita cuma 350.000 loh. Ada 650.000 orang yang terselamatkan. Kayak kita anggap aja 1 juta orang ini tidak terinfeksi karena tidak divaksin. Tapi kalau semua divaksin, kita akan mengurangi 350.000. Itu kan yang kita ketahui, Mas. Seberapa banyak populasi kita yang tidak kita ketahui bahwa sebetulnya pernah kena infeksi. Nah, ini kan juga perlu dipikirkan bahwa dampak vaksin berapa besar pengurangan angka infeksi itu yang paling penting untuk bisa dilihat di dalam efikasi. Tapi gini, Mas, misalnya gini, oke, aku nangkep, jadi membandingkan 100 orang divaksin, 100 orang nggak divaksin, yang pas divaksin itu yang terinfeksi 35, artinya bisa dong, misalnya kita dalam kelompok yang 100 divaksin itu, saya nomor 35-nya gitu, yang artinya saya tetap kena. Emang kayak gitu, atau kenanya akan nggak seberat sebelumnya, atau gimana, Mas? Banyak sekali apa yang akan terjadi pada 35 itu. Apakah 35 itu terinfeksi, tetapi dia terinfeksi positif dan bergejala, tapi gejalanya nggak berat. Itu salah satu mengapa tidak berat, karena kita tahu tubuh kita itu punya antibodi, punya sistem imun. Mungkin sistem imun yang terbentuk di tubuh kita nggak begitu maksimum. Hanya sedikit gitu. Karena tadi variasi individu kan beda-beda. Nah, ketika kemudian kita tidak mungkin terbentuk secara sempurna, sehingga protektifnya nggak besar. Tapi tetap punya daya protektif. Nah, daya protektifnya adalah ketika kemudian ada 1000 mungkin virus yang masuk, kita bisa membunuh 80%-nya dengan antibodi kita. 20%-nya masih lewat itu. Menyerang. Nah, 20% yang lewat ini kan sedikit. Karena apa? Ada teori yang mengatakan untuk COVID ini juga makin banyak virus masuk ke tubuh kita, makin berat infeksi itu yang terjadi. Yang disebut sebagai viral load. Besar jumlah virus yang memapar atau mengekspos tubuh kita. Jadi tadi itu secara teori. Jadi mengapa ini telah harus dibuktikan? Ya, apakah apa yang terjadi dari 35 orang tadi? Apakah memang dia infeksinya lebih ringan? Memang diharapkan seperti itu. Kalau vaksin itu selalu kan seperti teorinya. Yang terinfeksi bisa terjadi, tapi dia tidak akan berat. Tentunya kalau tidak berat akan mengurangi besar sekali risiko kematian,
resiko untuk hospitalisasi, ya, sehingga rumah sakit nggak akan penuh seperti sekarang, ya, karena kalau rumah sakit penuh, ICU penuh, ada yang sakit nggak bisa lagi masuk rumah sakit, nggak bisa masuk ICU, meninggal orang ini karena tidak bisa mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Jadi resiko hospitalisasi ini diturunkan juga. Jadi harus dilihat menyeluruh, ya. Jadi memang vaksin itu harus kita berbicara secara populasi, kita harus ngomong di bidang epidemiologi. Barangkali gini Mas, orang kan agak skeptikal gitu ya dengan angka 65 karena mungkin kita terbiasa dengan kenapa nggak 100 gitu, kenapa nggak 99,9 gitu, seolah-olah itu tuh bisa dicapai dengan mudah dan cepat, seolah-olah seperti itu, sehingga ketika dengar efikasinya cuma 65 terus mulai banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin kayak gitu ya. Ya, jadi kembali lagi ya, yang harus dilihat itu tidak hanya efikasi. Efikasi itu akhir dari protektif. Yang tentunya yang paling penting itu aman dulu. Ya, saya katakan aman. Kemudian taunya aman dari mana? Ya, itu kalau bisa diteliti di Indonesia. Nah, ini kan penelitiannya di Indonesia nih. Ya, pada populasi di Bandung. Nah, itu sudah menunjukkan aman. Itu yang paling penting gitu. Jadi ada semacam psychological effect ketika kita tahu sudah diteliti di populasi kita dan aman. Itu salah satu psychological effect yang besar. Ada bisa lihat 90% beberapa vaksin tinggi, tapi sekarang sudah mulai begitu banyak muncul isu-isu ketidakamanannya. Gitu ya. Itu mulai bermunculan, ya, begitu banyak informasi tersebut. Jadi yang penting adalah aman. Kenapa? Kalau suatu vaksin itu aman, program itu berjalan. Ketika kemudian suatu vaksin itu tidak aman, nggak bisa kita membuat orang percaya dengan vaksin. Gagal program itu. Sehingga inilah menjadi salah satu isu penting ketika tadi di awal kita sebut vaksin itu aman dulu lah. Ya. Protektif tadi sebanyak itu sudah luar biasa. Ya. Sudah luar biasa. Makanya saya katakan berkali-kali itu sudah sangat baik. 65% itu. Karena bisa mengurangi angka kesakitan yang sangat tinggi. Kita mau mencari yang 100% aman, tetapi juga 100% protektif, tidak akan pernah ada di dunia ini sampai kapanpun. Kenapa? Aman untuk populasi tertentu, belum tentu aman untuk populasi yang lain. Efektif untuk populasi tertentu, belum tentu efektif untuk populasi yang lain. Kita hidup dalam tadi teknologi kesehatan, terutama obat, seperti yang saya katakan tadi. Kita selalu berada dalam keadaan yang uncertainty, selalu tidak tentu. Akibat apa? Akibat karakteristik dari populasi, akibat dari penyakit yang kita miliki, akibat genetik yang kita miliki. Dampak dari obat itu akhirnya sangat individual. Setuju. Masih top satu lagi boleh nggak? Jadi aku mau nanya soal ini kan program vaksin tadi Mas Top sampaikan. Sebelum cerita soal COVID ini kan tetap ada sekelompok masyarakat yang menyebut dirinya anti vaksin gitu kan ya. Karena terus kemudian mereka membanggakan, saya nggak divaksin, saya nggak sakit gitu kan. Padahal kita kenal namanya herd immunity gitu ya. Boleh nggak Mas Itop cerita dengan bahasa Mas Itop seperti biasa yang sederhana tapi mencekam atau semacam itu? Apa sih sebenarnya herd immunity itu dan kenapa tuh vaksin tuh perlu semakin banyak tuh semakin baik gitu, bukan mentang-mentang yang lain udah saya jadi nggak perlu gitu. Gimana ya. Mas? Jadi saya ambil saja kelompok kecil tadi keluarga. Di keluarga itu ada mungkin kakek nenek, ya, ada bapak ibu, ada anak 2, 6 orang misalnya di dalam satu keluarga. Bapak ibunya divaksin, anaknya 2 divaksin, tetapi si
si kakeknya itu bisa divaksin, tapi si neneknya nggak bisa. Kenapa? Karena si neneknya mempunyai penyakit yang dia kalau divaksin berisiko tinggi. Nah, tadi kalau tadi 5 orang anggota keluarga itu terlindungi, dia pergi keluar pun dari rumah, terinfeksi di luar, tubuhnya akan protektif. Sehingga dia akan berada di dalam keluarga itu, dia tidak akan menularkan ke si nenek yang sakit tadi. Itu yang disebut sebagai immunity, herd immunity. Itu kalau kita berbicara dalam kelompok keluarga. Kalau kita berbicara dalam kelompok populasi, sama persis. Di populasi kita itu ada orang-orang yang nggak bisa divaksin. Kenapa? Karena dalam keadaan kondisi tertentu dia memang nggak bisa. Ibu hamil, gitu ya, misalnya. Karena kita belum tahu keamanannya pada ibu hamil. Orang-orang tua yang sangat sakit berat, atau pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit kanker, yang sedang dalam proses kemoterapi, orang-orang yang punya penyakit imun yang sangat berisiko tinggi, sistem imunnya itu bisa menyerang tubuhnya sendiri, misalnya. Jadi ada orang-orang yang nggak beruntung di sekitar kita ini, yaitu orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin. Dan itu bisa salah satu dari keluarga kita. Bisa adik kita, bisa bapak kita, orang tua kita, dan siapapun itu, teman kita, bisa ada di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kita yang sehat, kita yang bisa divaksin, itu nggak mau divaksin. Orang-orang yang sakit ini itu bahkan pengen divaksin. Kenapa? Karena dia merasa saya berisiko terkena penyakit. Nah, inilah kita melakukan proses vaksinasi itu sebetulnya ini yang disebut kebersamaan tadi. Kita melindungi sesama kita. Kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi orang lain. Tetapi kalau kita tidak mau divaksin, itu artinya kita sangat egois, selfish. Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Sedangkan kita tidak mau melihat orang-orang di sekitar kita, di keluarga kita yang mungkin akan terkena infeksi akibat kita yang harusnya tidak, yang protektif itu kita nggak bisa diproteksi karena nggak divaksin. Ini herd immunity itu luar biasa, tetapi memang membutuhkan waktu untuk mencapai herd immunity. Kenapa? Karena kalau tadi di keluarga tadi ada 6 orang, yang divaksin cuma 1, yang nggak bisa melindungi yang lain. Harus dari 6, 5 yang tervaksin, 1 tidak, oke dia akan melindungi 1 orang itu. Jadi populasi yang harus divaksin banyak, 180 sampai 200 juta Indonesia ini untuk bisa herd immunity. Itu konsep dari herd immunity, sehingga ada orang mengatakan saya nggak divaksin tapi saya baik-baik saja kok. Pahamkah dia bahwa dia tidak apa-apa karena semua orang sekitarnya tervaksinasi, sehingga dia terlindungi dari orang-orang di sekitarnya yang mengalami vaksinasi. Jadi bukan dia terlindungi karena dia tidak divaksinasi. Jadi jangan mengatakan saya tidak divaksinasi pun tidak apa-apa, nggak bisa. Justru dia tidak apa-apa karena orang tervaksinasi. Pemikiran ini harus diubah. Pemikiran-pemikiran orang anti vaksin itu harus diubah, ya. Kadang ada yang anti vaksin karena masalah halal. Ini halal sudah dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi apalagi kekurangannya? Aman. Efikasi 65% sangat tinggi, sudah bagus. Jadi apalagi sih yang kurang? Oke. Mas Tito, saya itu baca soal herd immunity itu udah agak lama. Saya googling, tapi saya nggak pernah jelas. Dalam waktu 10 menit ini saya langsung jelas. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Tito. Iya, aku sama bener. Aku nggak paham sebelumnya baca. Yes, baik. Oke.
Kita kita tutup lah. cukupkan. Ini lama banget. Tapi asik ya. Iya, seru-seru. Masyarakat itu dibuat menjadi galau. Ini ya, yang benar yang mana akhirnya, sehingga mengapa akhirnya semua tertuju pada vaksin. Saya bisa paham gitu ya, bahwa seperti Mata Najwa kemarin itu disebutkan itu merupakan salah satu episode terbanyak penontonnya. Tapi sebentar banget itu, Mas. Sebentar banget. Iya. Ya karena dia punya kok udah gitu. episode yang banyak sekali kan dia. Tapi itu tertinggi gitu. Artinya minggu-minggu kemarin itu memang masalah vaksin ini banyak. Saya tuh sampai bingung juga gitu ya. Dari pagi jam 6 itu sampai jam 10 malam itu media itu selalu menghubungi, elektronik maupun apapun. Ya, sampai sekarang, sampai besok hari minggu depan itu masih wawancara di mana-mana, dan sampai ke luar negeri ya, itu media luar negeri itu banyak sekali. Ini saya dihubungi media Jerman, saya dihubungi media Inggris, saya dihubungi media Australia, ya, media India, media Cina, ya, itu banyak sekali. Ini banyak sekali ininya. Jadi ketertarikan seluruh dunia sebetulnya. Ya, seluruh dunia. Keren. Iya. Mas, sampai teman saya tuh bilang gini, kamu itu, saya tahu katanya, kamu tuh berkecimpung di bidang vaksin itu kan sudah hampir 10 tahun lebih. Tapi baru kali ini orang tahu bahwa kamu itu melakukan riset vaksin. Gitu. Saya bilang saya melakukan riset itu, saya katakan bukan sesuatu yang ingin membuat saya populer, tidak. Karena itu adalah passion saya, riset itu. Bidang obat vaksin itu udah passion saya. Saya nggak akan bisa sekolah sebanyak itu kalau saya nggak passion. Oh, ilmunya susah sekali kok. Ilmunya itu susah. Kok mau? Kok mau? Berhari-hari di lab, berdiskusi dengan ilmuwan-ilmuwan dunia. Ngapain sih gitu? Pernah menoyor kepala sendiri nggak sih, Mas? Kayak gua ngapain gitu nggak? Enggak pernah saya, karena makin saya mengetahui, makin saya belajar, makin tahu kalau saya nggak tahu apa-apa. Aku tertusuk. Ya. Saya makin tahu, ini saya tuh nggak tahu apa-apa. COVID ini membuat saya yakin kita tidak tahu apa-apa. Saya yakin sekali. Loh, kalau kita tahu, kita sudah tahu kok obatnya apa. Iya, betul. Dunia ini nggak ada yang tahu obatnya apa. Kan artinya kita tidak tahu apa-apa. Jadi nggak ada orang yang akhirnya tahu benar gitu. Ya, ilmu kedokteran itu ya seperti itu. Mas, kalau misalnya ini ya, kan aku kemarin baca di Twitter kalau nggak salah, apa di CNN apa di mana, Pak. Jadi kan ada yang udah divaksin, tapi ternyata baru divaksin terus dia positif. Itu vaksinnya jadi bekerja nggak sih? Ya, sebetulnya vaksin itu kan kekebalan sistem imun itu kan ada 2 proses pembentukannya. Yang pertama nature, yang secara aktif, yang kedua dengan imunisasi, yaitu membentuk secara pasif. Tapi kan kita tidak bisa menunggu sakit dulu baru sistem tubuh kita terbentuk. Iya, kalau kita diinfeksi nggak meninggal. Lah kalau meninggal, jadi kan ini kan gawat ini virusnya. Jadi kemungkinan kita survive itu kan tidak begitu hanya berapa persen gitu kan, 80% gitu. Kalau tidak kita hospitalisasi atau meninggal kan, pilihannya itu. Kita juga nggak tahu kita mau masukin 20% atau 80% ini kalau kita mendapat infeksi natural. Sehingga sebetulnya seperti yang terjadi pada beberapa orang yang hari ini divaksin, besok sakit misalnya, bahwa itu akan terbentuk tetap. Karena tadi dari natural infeksi itu dia akan terbentuk, tapi dengan pasif yang diberikan dengan cara imunisasi ini juga terbentuk. Bahkan dia bisa mempunyai efek yang baik gitu ya. Dan ada pertanyaan juga, oke, kalau gitu dosis kedua nggak usah diberikan lagi. Pertanyaannya,
Anda yakin dengan aktif infeksi itu tubuh Anda mengalami kekebalan? Enggak tahu juga kok. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena dari penelitian yang OTG, ternyata apa? Sistem imunnya nggak terbentuk. Kekebalannya nggak terbentuk. Terbentuk tapi sedikit, dan tidak lama, seminggu, 10 hari, habis itu turun, dia nggak ada lagi kekebalan itu di tubuhnya. Inilah teori-teori terkait dengan ilmu imunologi, ilmu virus, ilmu infeksi. Itu zaman COVID ini terjadi perubahan besar teori-teori itu. Karena kita tahu dulu kalau sudah terinfeksi kita akan kebal. Ternyata enggak. COVID ini kita terinfeksi, kebal mungkin hanya seminggu lagi kita bisa terinfeksi lagi. Nah, mengapa seperti itu? Belum tahu. Iya. Ya. Mungkin aku pernah ngomong sama Indra. Mungkin kita sebenarnya aku sama Indra itu pernah kena, cuman karena kita tanpa gejala dan lagi imunnya oke, ya udah. Ya. Mungkin. Tapi sekarang kalau dilihat ada nggak kekebalannya, imunologinya, imunoglobulinnya mungkin negatif sudah karena mungkin sudah lama dan sudah hilang. Jadi sistem kekebalan itu ada yang disebut sebagai waning, ya. Jadi dia menurun dalam waktu tertentu. Ya, imunisasi juga gitu sama. Kita udah diberi vaksin, tapi kita juga nggak tahu kita bisa kebal sampai setahun depan nggak? Belum tahu sama sekali. Bisa saja tahun depan kita harus divaksinasi. Bisa saja kita akan divaksinasi setiap tahun. Planning untuk vaksin ini berarti sama kayak vaksin flu gitu Mas, setiap tahun? Kita belum tahu lagi. Oh, belum tahu ya, karena masih terus diteliti, uji harus terus. Diteliti terus. Ya. Ya. Mas, aku mau nanya terakhir deh soal plasma convalescent. Ya. Ini kamu record kan? Ini aku record, tapi tadi sebenarnya ini BTS. Gak apa-apa. Soalnya seru, biar ingat. Gimana Mas, plasma convalescent tuh boleh diceritain nggak? Apa gimana, efektif apa enggak gitu? Ya. Jadi plasma convalescent itu adalah tadi kalau kita terinfeksi, kita membentuk sistem kekebalan ya yang disebut sebagai imunoglobulin ya terbentuk. Nah, kemudian sistem kekebalan ini itu harusnya bisa kita transfer ke orang yang sakit. Sehingga orang yang sakit ini itu bisa kekebalan tadi itu bisa menyerang virusnya sehingga dia bisa cepat sembuh. Kan teorinya seperti itu. Ya. Jadi ini kembali lagi semacam sistem imun juga. Jadi dia seperti sistem kekebalan tapi kita transfer dari satu pasien ke pasien atau mantan pasien kemudian ke pasien yang lain. Gitu. Nah, sejauh ini kita melakukan riset, ya datanya ini sedang dalam proses untuk dianalisis, tetapi sepertinya dari hasil penelitian di luar juga, dia tidak begitu efektif kalau dia digunakan pada yang berat. Gitu. Jadi kalau sudah kondisi berat, transfusi kekebalan ini dari satu orang ke orang lain itu tidak begitu bermanfaat. Tetapi akan bermanfaat kalau dia kondisinya masih ringan atau sedang. Gitu. Kemungkinan besar mengapa berat itu tidak bisa lagi karena sistem kekebalan tubuhnya juga tidak bisa kemudian efektif lagi untuk kemudian menyerang virus tersebut. Karena kalau sudah berat, itu artinya sudah ada mungkin gangguan-gangguan fungsi tubuh ya yang mengakibatkan sistem kekebalan itu walaupun ada tapi dia sudah tidak efektif menyerang virus itu. Atau tadi sebetulnya virusnya sebenarnya sudah nggak ada. Yang ada hanya gejala sisa dari serangan virus itu.
yaitu kerusakan-kerusakan organ yang terjadi. Mengapa itu menjadi berat? Ya, mungkin jaringan parunya sudah rusak gitu ya, dan seterusnya. Sehingga mengapa pemberian di sana tuh sebenarnya tidak membawa dampak apapun. Tetapi kalau dia masih ringan, artinya penyakitnya masih berproses, mungkin pemberian plasma konvalesen tadi yang mengandung imunoglobulin dari orang yang sembuh tadi, itu bisa tubuh itu masih memberikan reaksi. Itu. Mas, Ya. ini aku nambah terus pertanyaanku. Sekarang soal komorbid nih. Tadi kan sebenarnya kan si SARS-CoV-2 ini kan nyerangnya kan organ pernafasan ya. Kalau yang rusak juga mungkin jaringannya jaringan paru gitu. Tapi kenapa ini bisa menjadi lebih mematikan gitu untuk orang-orang yang komorbidnya itu, kalau komorbidnya daerah paru masih agak masuk akal ya, tapi kayak misalnya ginjal, terus punya penyakit diabetes atau jantung gitu, hubungannya gimana sih Mas sebenarnya? Ya, yang perlu kita ketahui itu bahwa organ tubuh kita tuh nggak berdiri sendiri, itu masalahnya. Bener. Nggak berdiri sendiri gitu. Jadi artinya kita bisa sehat kayak gini karena tadi support dari jantung, dari ginjal, dari liver, dari sistem kardiovaskuler, dari sistem saraf, dari sistem pernapasan, itu semua bagus. Karena mereka bekerjanya secara bersama-sama dan saling berhubungan di sini. Ya. Paru itu hanya mengambil oksigen. Oksigen itu dipompa oleh jantung. Karena dia masuk ke dalam darah, dipompa jantung untuk masuk ke dalam diedarkan seluruh tubuh, termasuk ke otak. Ya, tetapi kemudian bergeraknya jantung itu tidak bisa kalau kemudian sistem sarafnya nggak berjalan baik. Tidak bisa jantung itu berjalan baik kalau kemudian suplai oksigen ke jantung itu sendiri nggak bagus. Jadi kalau pada pasien infak miokard, ya di mana ada sumbatan, jantungnya nggak begitu bekerja dengan baik. Kemudian ingat bahwa di dalam sistem sirkulasi kita, di mana situ ada oksigen, ada protein, ada macam-macam, itu juga harus bersih untuk bisa kemudian bisa diedarkan. Nah, darah ini disaring oleh ginjal supaya masuk ke tubuh. Jadi kita bukan bekerja sendiri-sendiri nih organnya. Jadi mengapa penyakitnya di paru, tapi kenapa ya kalau ada jantung justru menjadi lebih berat? Bayangkan saja, satu gangguan saja berat, dua gangguan sekarang. Jadi dia akan menjadi lebih berat lagi. Ya. Jadi itulah lining gitu. Walaupun dokter itu spesialisasi ya Mas ya, tapi pikirannya jangan tidak terkotak-kotak terspesialisasi seperti itu, enggak. Gitu. Spesialis endokrin hanya diabetes, artinya nggak usah mikirin kalau pasien ada jantung, enggak juga. Ya, karena tetap kita bekerja itu di dalam satu kesatuan tubuh manusia. Ya. Aku jadi pengen ngambil kuliah kedokteran nih. Umurnya masih 25 kan, umur 25 kan masih iya, masih 25 masih bisa kuliah ya, Mas. Kalau pakai belek-belek aku nggak mau. Belek apa yang sana itu aduh. Atau ayam gitu. Masih top kan kita udah cerita-cerita soal corona, terus juga soal vaksin dan segala macam lalalanya. Nah, selama menggeluti bidang ini ya dari ya udah sekian lama ini, terus kayak pengalaman yang paling serunya yang apa ya, memorable gitu, apa sih Mas gitu, ada nggak sih? Ya, menurut saya banyak sekali ya. Hampir mungkin setiap kali ada kesempatan apapun itu, saya selalu mencoba untuk mengingat atau melakukan hal-hal yang mungkin bisa bersifat memorable bagi saya. Tetapi yang paling berkesan adalah ketika saya bertemu dengan orang-orang yang mempunyai passion yang sama. Itu akan selalu berkesan dan akan selalu menjadi
sesuatu yang memorable bagi saya, ya. Dan itu kebanyakan di luar, ya. Pada saat saya pergi conference, ya, bertemu dengan orang-orang yang mempunyai passion yang sama, atau duduk dengan di kementerian misalnya sedang rapat, diskusi dengan orang-orang yang penuh dengan motivasi, yang memang paham terkait dengan keilmuannya, memberikan masukan, berdiskusi, berdebat, itu sesuatu yang menurut saya sangat berkesan dan itu yang membuat saya tidak lelah. Gitu. Walaupun diskusinya mungkin sampai berjam-jam, tapi tidak membuat itu menjadi beban dan lelah karena tadi di science itu orang itu selalu melakukan pendapat, selalu open mind untuk menerima informasi baru dan selalu melakukan critical terhadap informasi-informasi yang baru. Jadi hal ini kemudian membuat mungkin pemikiran itu selalu menjadi terbuka, open mind, dan selalu ingin menerima informasi baru yang bagus tentunya. Dan kedekatan ini itu menjadi tidak hanya kedekatan di tingkat sains, tetapi juga ini kedekatan ke tingkat friendship, pertemanan. Ya. Nah ini yang personal. Ini yang membuat ya bahwa teman itu akhirnya tersebar di mana-mana di seluruh negara, ya. Kita berteman dan seterusnya sampai sekarang. Dan yang berkesan lagi adalah kalau kemudian kita flashback, kita tuh bertemu tiap tahun loh dalam conference sejak tahun 2000. Coba bayangkan ketika kemudian kita mau ada conference, kita kemudian ada motivasi, kita akan bertemu teman-teman yang sudah bertemu tiap tahun dalam satu conference yang sama dan sudah bertahun-tahun. Kan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya, sesuatu yang reunian terus gitu tiap tahun. Tetapi kan orang ini bukan reuni kita satu alumni atau apa, tapi karena kata satu keilmuan. Ini yang menurut saya sesuatu yang menurut saya selalu memorable dan tentunya teman-teman di ternyata saintis itu sama gitu. Ya, orangnya lucu-lucu, orangnya terbuka, ya, orangnya itu suka guyon, ya. Mungkin saya terlihat serius, tapi kalau keseharian saya sebetulnya saya suka sekali bercanda ya. Kalau Mas Indra mungkin paham, saya selalu suka bercanda gitu. Dan memang hal-hal yang seperti ini orang-orang di bidang sains itu ya seperti ini. Ya. Nah itu kan kalau buat aku ya itu memorable tapi yang menyenangkan gitu ya Mas. Tapi kalau pas saat nanya gimana ya? Kayak pernah nggak sih ngerasa kayak down gitu kayak saat lagi ngurusin apa gitu? Ya. Soal pekerjaan gitu? Ya, tentunya yang sulit kadang-kadang karena begitu banyak bermacam hal ya yang dilakukan, ini multitasking sekali ya, dan dalam multitasking ini banyak sekali orang-orang atau yang lain itu berharap itu baik itu berharap terhadap personel kita untuk membantu mereka atau berharap bahwa tugas itu segera harus selesai. Mungkin ini yang sering makin banyak tasking itu, waktu manajemen itu makin lama makin harus dilakukan dengan lebih baik lagi. Yang akhirnya kita harus bekerja betul-betul kadang-kadang sampai malam dan seterusnya. Ini yang menurut saya agak sedikit membuat down kadang-kadang kalau kita tahu minggu ini saya itu tidurnya antara 2-3 jam aja. Itu seperti itu. Nah, tetapi saya selalu berpikir bahwa saya tidak akan pernah melihat itu menjadi beban. Itu saja. Kenapa? Karena saya selalu memberikan motivasi bagi diri saya sendiri. Kalau saya tidak mau,
Karena saya tidak suka, saya tidak mau, dan saya tidak bahagia melakukan itu, maka saya nggak melakukan. Artinya kalau saya melakukan itu, maka saya itulah keputusan saya dan harus tanggung jawab, dan saya harus merasa bahagia melakukannya. Itu sehingga kadang-kadang rasa down itu tidak pernah saya pernah rasakan gitu. Karena saya selalu saya selalu melakukannya dengan rasa senang, itu aja. Oke, Mas Itop, kita kan udah ngomongin soal banyak nih. Nah, ya. Di akhir belum di akhir. Di penghujung. Boleh lah ya kasih kesan pesan atau apa ya, remarks lah buat yang nonton channel ini gitu dari Mas Itop. Ya. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Sebetulnya banyak sekali. Tadi kita udah diskusikan ya, mulai dari pengalaman karir saya sampai kemudian masalah COVID dan sekarang. Tetapi kalau saya melihat dari perjalanan yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah lakukan sesuatu yang memang kamu sukai. Dan itu membuat kamu bahagia. Ya, nggak usah memikirkan apa yang akan dikatakan oleh orang. Karena yakinlah dengan tujuan hidupmu, yakinlah dengan keputusan yang kamu ambil, dan bertanggung jawablah dengan keputusan yang diambil tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu seperti itu, maka kita akan melakukannya tanpa beban, kita selalu akan happy, dan juga terbuka, open mind, ya, dengan perbaikan-perbaikan. Ya, jangan menutup diri, ya, selalu mencoba untuk memperbaiki lagi, dan seterusnya, supaya kita selalu berada dalam kebaikan. Kalau kita tidak mencoba memperbaiki, kita juga tidak akan menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu pesan saya, dan selama COVID tentunya kita semua harus menjaga diri, menjaga lingkungan, ya, dan tetapi tetap harus juga kontak sosial, jangan lupa, karena COVID ini membuat kita kadang-kadang terisolasi, ya, dan hati-hati, isolasi itu membuat kita juga menjadi depresi, ya, menjadi kita tidak bahagia, karena manusia itu makhluk sosial, perlu bersosialisasi, ya, sehingga gunakan kesempatan walaupun kita sedang dalam proses isolasi seperti ini, tetap bisa kontak dengan yang lain dalam bentuk apapun. Saya kira itu saja, Mbak Yuyu dan Mas Indra, pesan dari saya. Oke, terima kasih Mas Itop udah meluangkan waktu. Waktu pertama kali kontak Mas Itop tuh kita agak khawatir nih, sempat nggak ya, kan dia lagi dikejar-kejar, sibuk banget gitu. Tapi ternyata Mas Itop masih seperti yang dulu, masih seperti 20 tahun yang lalu. Dan masih mau meluangkan waktu. Terima kasih banyak Mas Itop udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, Yuyu ya. Yes, aku juga ngerasa apa ya? Selama ini kan informasi sangat banyak dan kadang-kadang belum tentu apa ya? Benar. Sahih ya ampun bahasanya gitu. Tapi dengan pemaparan Mas Itop ya tidak lama sebenarnya, itu aku jadi kayak ya tersirami lah ya ini otakku gitu kan. Gitu. Ya bisa lebih bersinar. Malu. Iya. Oke. Baiklah, sekali lagi Mas Itop terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya atas nama berbagi cerita. Saya Yuyu dan Indra. Sampai di sini dulu berbagi cerita. Jika ingin tahu kegiatan atau mau tanya-tanya langsung dengan Mas Itop, nanti kita cantumkan IG-nya Mas Itop di sini ya. Di sini di mana itu? Ya di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton berbagi cerita sampai selesai. Stay safe. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Itop, bye-bye.